warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifus su'a. Besar senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, keafiatan, dimudahkan tiap urusannya, amin ya rabbal alamin. Guru kita Al-Habib Muhammad Ja'far Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Jufri, yang pada kesempatan ini mungkin tidak hadir bersama dengan kita, namun yakinlah hati beliau bersama dengan kita. Kita doakan beliau senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan, kesehatan, keafiatan, keberkahan bersama dengan keluarga besarnya. Guru kita yang sudah lama tidak jumpa dengan kita, Bapak Ustaz Jamal, doain juga beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat, afiat, dan juga seluruh rekan-rekan jamaah di Majlis Ta'lim dan Zikir Riyadhul Muhibbin. Kita berharap malam ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan buat kita semua. Tidak kita selesaikan zikir kita, munajat kita, acara kita pada malam ini kecuali disertai dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Sehingga yang lagi usaha dilancarin usaha, yang belum kerja dapat kerja, yang lagi sekolah, yang lagi belajar dimudahin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ilmu yang manfaat, dan Allah berikan kesehatan, keafiatan lahir batin di dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam meniti jalan kehidupan dunia terlebih kehidupan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedianya gak pantas rasanya kalau ana memberikan nasihat, ya, mungkin hanya sekedar kita berbagi cerita, ya, yang mudah-mudahan itu mendapatkan manfaat buat kita semua. Setiap malam Jumat kita kumpul di tempat ini, dibimbing oleh guru kita, dijamu oleh Sahibul Baik untuk menghidupkan satu malam yang utama, yaitu malam Jumat, yang secara khusus baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan kepada kita dalam sabdanya salah satu di antara amalan yang hendaknya kita lakukan di malam Jumat adalah dengan kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru fihinna minas sholati alaihi. Perbanyaklah kalian di malam Jumat itu dengan bersolawat kepadaku, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita beruntung, kita bersyukur dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan dan hati kita, langkah kaki kita untuk sampai ke majlis ini. Terlebih lagi majlis ini dibimbing langsung oleh salah satu zuriyah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya alangkah beruntungnya kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di majlis ini. Karena jangan bosan-bosan, kecuali dalam keadaan uzur, ya. Uzurnya juga uzur syar'i, ya. Ini gara-gara nonton sinetron dan ngaji, ya dapat. Saya Jamal ngaji pantes.
sibuk beliau ya. Kita bersyukur dulu. Banyak kalimat-kalimat zikir yang kita lakukan di majlis ini. Banyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita haturkan kehadiran Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya manfaatnya kembali kepada kita. Manfaatnya akan sampai kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan kabar kepada kita tentang datangnya malaikat. Atani atif min indillahi azza wa jalla. Telah datang kepadaku malaikat secara khusus datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala buat menyampaikan satu keutamaan dan sholawat yang disampaikan atau yang diucapkan oleh umat. Kata malaikat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha 'ashra hasanat." Siapa orang yang satu kali saja dia bersolawat kepada baginda Nabi, dia bersolawat kepada baginda Rasul, maka baginya dicatat dengan 10 kali kebaikan. Masya Allah. Wa maha anhu asyru sayyi'ah. Dihapus seluruh kesalahannya. Wa rafa'anahu asyru darajat, diangkat 10 kali derajatnya oleh Allah. Wa radda 'alaiha mithluha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala dari setiap sholawat yang diucapkan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Coba kita bisa bayangkan berapa banyak kemanfaatan yang Allah berikan kepada kita pada malam ini. Makanya tidak ada satu kalimat yang keluar kecuali kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sholawat yang kita haturkan kepada baginda Nabi pun itu bagian dari sekian banyak bukti dari setiap orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang yang cinta pasti kita sering nyebut orang yang kita cinta. Bagaimana lagi kalau ada orang yang kemudian dia ngaku cinta tapi tidak bersolawat kepada Rasulullah? Rasa-rasanya mustahil. Jadi sholawat itu merupakan salah satu bukti kalau kita cinta dan apalagi bukti cinta kita kepada Nabi di bulan Maulid, ya, bulan lahirnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan datangnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala karena diutusnya atau dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kita yang mengaku cinta akan Nabi, di antaranya kita banyak bersolawat. Kita juga ngikut apa yang diajarin Nabi, ngidupin apa yang menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan lalu dan Jamal memberikan nasihat kepada kita tentang sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim."
Kepada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul, "In kuntum tuhibbunallah," sekiranya kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah ajaran Nabi Muhammad, hidupkanlah sunnah Nabi Muhammad. Di dalam satu hadis dikatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa orang yang hidupin sunnahku, maka dia adalah orang yang mencintai aku. Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, untuk menghidupkan apa yang telah disunnahkan oleh baginda Nabi. Kalau udah begitu, turunlah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Dan majlis ini banyak sunnah-sunnah Nabi yang diajarkan, yang kemudian kita laksanakan. Di antaranya Nabi nganjurin kita untuk menghidupkan silaturahmi. Alhamdulillah, tiap malam Jumat kita silaturahim di sini, di kediaman guru kita Sohibul Bait, Ustaz Haji Mahfuz. Kita diajarin untuk apa? Makanan-makanan bagian dari sunnah, ngasih makan, jalin silaturahim, ngasih makan. Kita diajarin bagaimana, Masya Allah, tuan rumah begitu tulus ngejamu kita sebagai tamu, berdoain dan biasa diberi keberkahan. Jadi kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa malam ini, dengan sebab kita bersolawat kepada Nabi, dengan sebab kita ngikutin apa yang menjadi sunnah Nabi, Allah Subhanahu wa taala limpahkan ampunannya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap bukan cuma kita yang dapat ampunan, tapi orang-orang tua kita, ibu kita, bapak kita, terlebih mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah agar mereka semua mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kubur-kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jinan. Kita minta kepada Allah, insyaallah. Ini amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak yang kita yakin apabila di sini ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita minta ganjaran pahala itu juga tersampai buat orang-orang tua kita, insyaallah. Dan kita minta juga ganjaran pahala buat guru-guru kita yang telah menyampaikan ilmu kepada kita, sehingga kita bisa dekat ambil ilmu, kita bisa senang ambil majlis-majlis ilmu, kita bisa begitu mudah mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala, kita begitu mudah untuk melaksanakan apa yang diajarin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadir dan duduk di majlis-majlis seperti ini. Terlebih majlis ini tadi dipimpin oleh guru kita langsung, yang merupakan zuriat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita minta keberkahan majlis ini, mudah-mudahan tersambung pula kepada anak keturunan kita, jadi keturunan yang salih dan salihah, yang kemudian mereka nanti berkumpul seperti halnya kita berkumpul, kemudian kita mendapatkan ganjaran dari amalan-amalan soleh anak-anak kita. Yang saat itu kita mungkin lagi berkalang tanah, kita nggak bisa lagi beramal, tapi datang kiriman pahala, kiriman zikir, pahala salawat, pahala rotib dan lain sebagainya. Padahal kita saat itu ada di alam kubur, tapi anak-anak kita tiap malam Jumat, tiap hari lisannya nggak pernah kering berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Malam Jumat lisannya nggak kering dari zikir kepada Allah, dari sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sehingga anak-anak kita menjadi investasi terbaik yang kita miliki. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ada 3 hal yang tidak akan pernah terputus oleh kematian: sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan juga anak-anak yang saleh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sekedar nasihat buat diri saya dan kita semua. Tak elok saya berpanjang kalam karena udah banyak di depan kita, sudah ada hidangan ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita diberikan keikhlasan dan keistiqomahan untuk menghidupkan sunnah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sunnah untuk menghidupkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.